بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis, menuntut ilmu bersama, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mengkaji hadis-hadis pokok dalam Islam yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabani al-Islam wa Qawaid al-Ahkam, 40 hadis tentang pokok-pokok agama dan dasar-dasar hukum agama Islam. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan mengkaji hadis nomor 28, yaitu hadis Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنه موعظة مودع فأوصنا. Diriwayatkan dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah atau nasihat kepada kami dengan nasihat yang karenanya hati kami bergetar, karenanya air mata kami mengalir. Maka kami pun mengatakan, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah pesan perpisahan. Sepertinya ini adalah pesan dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah kami wasiat, wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Maka mendengar permintaan dari para sahabat beliau agar beliau memberikan wasiat kepada mereka, Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan patuh serta taat kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dan sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, dia akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Maka ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin setelahku. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Adzu 'alaiha bin nawajidh, gigitlah sunnah itu dengan geraham-geraham kalian, dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama,
karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Jadi ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih dan layak untuk dijadikan landasan hukum dan kita amalkan. Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Ya, nama beliau adalah Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Kunyah beliau adalah Abu Najih. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk sebagai ahlus suffah, yaitu para sahabat miskin yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menempati sebuah tempat di masjid, yaitu di Masjid Nabawi. Dan Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah dalam sebuah riwayat menunjukkan bahwasanya beliau senantiasa menjaga pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik saat beliau ada di kota Madinah dan bermukim maupun saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar. Beliau senantiasa menjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Irbad bin Sariyah wafat pada tahun 75 Hijriah. Ini sedikit tentang sirah dan biografi Al-Irbad bin Sariyah, perawi hadis ini. Dan dalam hadis ini beliau menjelaskan bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada beliau dan para sahabat yang lain. Beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah. Mau'izah adalah nasihat. Beliau memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat kami menangis dan hati kami bergetar. Dalam sebagian nuskhah disebutkan mau'izatan balighah, nasihat yang sangat dalam, yang membuat hati mereka gemetar dan air mata mereka mengalir. Dan yang dimaksud dengan mau'izah di sini adalah sebuah majlis khusus, yakni majlis mau'izah di luar khutbah-khutbah rutin yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, seperti khutbah Jumat ataupun khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi di luar khutbah-khutbah itu ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak terlalu sering, seperti yang diisyaratkan oleh sebuah athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam sebuah athar riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Wa'il, beliau mengatakan Abdullah bin Mas'ud memberikan peringatan kepada kami setiap hari Kamis, memberikan tazkir atau peringatan kepada kami setiap hari Kamis. Ini seperti mau'izah yang kadang-kadang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Ada majelis khusus untuk itu. Maka seseorang dari yang hadir berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Abu Abdurrahman," ini adalah kunyahnya Abdullah bin Mas'ud, "sungguh kami suka mendengar nasihatmu. Sungguh kami senang untuk hadir di majelismu. Dan andai engkau bisa mengadakan majelis ini setiap hari." Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang merupakan salah satu sahabat senior, beliau mengatakan, "Tidaklah ada yang menghalangiku untuk mengadakan majelis seperti ini setiap hari, kecuali kekhawatiran kalau nanti kalian bosan. Saya khawatir saya membuat kalian bosan.
Kemudian beliau mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izah karahatas sa'amati alaina." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang memberikan kami mau'izah dan kadang-kadang tidak. Beliau selang-seling. Ada hari-hari di mana beliau memberikan mau'izah. Ada hari-hari di mana beliau libur untuk memberikan mau'izah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak suka kalau para sahabat bosan. Beliau khawatir para sahabat bosan dengan mau'izah ini, karena meskipun itu nikmat, tapi kalau terlalu sering diberikan bisa menimbulkan kebosanan pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak menyampaikan mau'izah ini kecuali pada hari Kamis saja. Dengan alasan yang sama, beliau khawatir para sahabat beliau bosan dengan majelis mau'izah itu. Jadi Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwasanya di antara kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesekali memberikan mau'izah kepada para sahabat. Dan pada kala itu nasihat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nasihat yang sangat dalam. Yang nasihat itu membuat para sahabat menangis, membuat para sahabat gemetar hati. Dan ini adalah skill dan kemampuan yang memang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saking terkesannya mereka dengan nasihat itu, mereka minta tambahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, tampaknya ini adalah nasihat dari orang yang akan berpisah. Mereka merasakan seperti itu. Wahai Rasulullah, kalau ini adalah nasihat perpisahan, berikanlah wasiat kepada kami. Fa'ausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Maka sebagai pengamalan dari sabda beliau, wa idza stansuhaka fansuhu, di antara hak seorang muslim adalah kalau dia meminta nasihat kepadamu, hendaklah engkau memberikan nasihat. Ini adalah anjuran dan ajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau dimintai wasiat, dimintai nasihat, maka beliau pun tidak menghindar. Beliau menyampaikannya. Maka dalam majelis ini beliau menyampaikan wasiat kepada Al-Irbad bin Sariyah dan para sahabat yang ada di majelis mau'izah itu. Beliau memulainya dengan wasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini mirip sekali dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab, yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Dan juga kami wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat untuk bertakwa adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Ini juga adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahli kitab sebelum kita. Juga kepada umat Islam semuanya. Maka ini adalah sebuah wasiat yang paling penting. Wasiat yang paling agung yang jangan sampai kita berpikir, aduh kok pesannya bertakwa lagi. Setiap khutbah Jumat, khatib menyampaikan pesan untuk bertakwa kepada Allah. Apa enggak ada yang lain? Jangan sampai kita mengatakan seperti itu. Karena ini adalah wasiat yang paling penting, dan kebahagiaan kita di akhirat juga di dunia tergantung pada takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan kita di dunia berbanding lurus dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mengharapkan kebahagiaan di dunia, ketenangan batin, hidup yang tentram, maka ketahuilah bahwasanya itu berbanding lurus dengan tinggi rendahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi takwa kita kepada Allah, maka akan semakin bahagia kita di dunia. Akan semakin tenang batin kita.
akan semakin tentram hidup kita di dunia. Demikian juga dengan kehidupan kita di akhirat. Kebahagiaan kita di sana berbanding lurus dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah sebaik-baik bekal yang bisa kita siapkan selagi kita masih di dunia. Kita harus membekali diri kita dengan bekal akhirat. Dan sebaik-baik bekal akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekalilah diri kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi takwa itu sangat penting, maka Nabi Muhammad SAW menjadikannya sebagai wasiat pembuka seperti dalam hadis ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya wasiat untuk awalin dan akhirin. Wasiatul awalina wal akhirin, wasiat untuk orang-orang terdahulu dan orang-orang yang sekarang, orang-orang yang masa akan datang. Semuanya diberikan wasiat ini, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bosan, jangan kita marah atau tidak suka jika ada orang yang mengatakan kepada kita, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Justru kita bersyukur, berterima kasih karena kita sudah diingatkan dengan hal yang paling penting, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu takwa? Takwa berasal dari kata waqa yaqi dalam bahasa Arab. Waqa yaqi artinya adalah melindungi. Dan takwa adalah membuat perlindungan antara kita dengan azab Allah. Menyusun perlindungan yang melindungi kita dari siksa neraka. Melaksanakan hal-hal yang bisa melindungi kita dari siksa api neraka kelak. Ini adalah takwa. Dan sebagian ulama menafsirkannya sebagai secara istilah. Tadi waqa yaqi adalah takwa secara bahasa, membuat perlindungan antara diri kita dengan azab Allah. Membuat perlindungan antara diri kita dengan siksa api neraka. Sedangkan secara istilah takwa adalah menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita dan meninggalkan semua larangannya. Ini adalah takwa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Perkara-perkara yang aku perintahkan kepada kalian, lakukanlah semampu kalian. Dan hal-hal yang aku larang, hendaklah kalian meninggalkannya semuanya. Ini adalah penafsiran dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama menjabarkannya sebagai, atau menjabarkannya dengan 4 perkara. Yang pertama adalah mengimani kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara bagian Islam adalah kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu kabar tentang umat-umat terdahulu, tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, atau tentang ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada para pelaku maksiat. Ini semuanya adalah kabar-kabar yang harus kita imani jika sampai kepada kita dengan sanad yang sahih. Baik itu disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih. Kita wajib imani itu semuanya. Jadi cara bertakwa dalam hal ini, cara mendapatkan pahala dari kabar-kabar ini adalah dengan mengimaninya. Selagi kabar itu datang kepada kita dengan sanad yang sahih, kita wajib untuk mengimaninya. Dan kalau kita mengimani, kita mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, kalau kita tidak beriman, maka kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dituntut dari kita di sini adalah percaya, tasdiq, mengimani. Ini adalah amalan hati. Jadi ini tidak butuh gerakan tangan, tidak butuh langkah kaki, tapi yang dituntut dari kita adalah menggerakkan hati kita, mengolah hati kita dengan
sebuah amalan hati, yaitu percaya dan iman. Ketika kita mendengar bahwasanya di akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam, akan diutus Dajjal, Al-Masihud Dajjal. Ketika kita mendengar bahwasanya pada zaman dahulu ada nabi yang namanya Nabi Yusuf alaihissalam dengan kisahnya yang masyhur, Nabi Musa alaihissalam dengan kisahnya yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Juga misalnya ancaman untuk pelaku riba. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di neraka beliau melihat dua orang, yang satu di tepi sungai, yang satu berada di tengah sungai yang berisi air darah. Sebuah sungai yang berisi darah. Maka setiap orang yang berada di tengah sungai mendekat dan berusaha untuk keluar dari sungai darah ini, dia dilempar oleh orang yang berada di tepi dengan batu. Kemudian mengenai mulutnya, dilempar pada mulutnya, dan tiba-tiba dia sudah kembali ke tengah lagi. Terus seperti itu. Ketika dia berusaha keluar, dia dilempar lagi dan tiba-tiba kembali ke tempat asalnya sehingga tidak pernah bisa keluar. Ini semuanya adalah kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengimani kabar-kabar ini agar bisa mendapatkan pahala. Jalan takwa dalam hal ini adalah dengan mengimani kabar-kabar itu. Katakan dalam hati, aku beriman bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun. Aku beriman bahwasanya Dajjal akan diutus di akhir zaman. Aku mengimani kisah Nabi Yusuf. Aku mengimani kisah Nabi Musa. Aku mengimani bahwasanya orang yang melakukan riba diancam dengan azab sedemikian rupa seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, yaitu mengimani Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada kabar-kabar yang mereka sampaikan. Yang kedua adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya semampu kita. Ta'atuhu fima amar. Yang ketiga adalah wajtinabu ma anhu naha wa zajar. Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah penjabaran dari taqwa. Itulah yang dimaksud dengan taqwa kepada Allah, yang menjadi pembuka wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau. Kemudian beliau mengatakan, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan hendaklah kalian patuh dan taat kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang hamba. Jadi di antara pokok ajaran Islam dan juga pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mentaati pemimpin. Kalau sudah ada pemimpin yang menguasai suatu wilayah, dia sudah menjadi waliul amr, dia sudah menjadi pemegang tampuk kekuasaan di situ. Militer berada di tangan dia. Pasukan berada di bawah komando dia. Urusan pembangunan, keputusan-keputusan penting sudah berada di tangan dia. Secara de facto, dia sudah menjadi pemimpin di wilayah itu, maka wajib bagi umat Islam untuk membaiatnya. Membaiat adalah janji setia, janji taat kepada pemimpin ini. Kemudian setelah baiat adalah membuktikan kesetiaan kepada pemimpin itu dengan taat dan patuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para pemimpin di antara kalian. Dan perintah taat kepada pemimpin ini ditegaskan oleh Islam dalam banyak hadis yang sahih.
Dan ini merupakan salah satu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kitab-kitab hadis tidak lepas dari penyebutan hadis-hadis seputar ini. Banyak sekali hadis-hadisnya. Taat dan patuh dan patuh, meskipun pemimpin yang zalim sekalipun, meskipun hamba sahaya sekalipun, kita wajib taat kepada mereka. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari membuat sebuah kitab khusus yang namanya Kitabul Ahkam. Jadi satu bab besar berisi tentang hadis-hadis tentang ketaatan seorang muslim kepada pemimpinnya. Demikian juga Imam Muslim bin Al-Hajjaj An-Naisaburi dalam karya beliau Sahih Muslim. Di sana ada Kitabul Imarah, yaitu satu bab besar tentang ketaatan seorang muslim kepada pemimpinnya. Di sana dibahas tentang bagaimana ketaatan itu harus terjadi. Nah, di antara poin ketaatan ini adalah mentaati pemimpin meskipun yang memimpin kita adalah seorang budak. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habashi ka'anna ra'sahu zabibah. Patuh dan taatlah kepada pemimpin kalian meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak Ethiopia yang kepalanya seperti zabib. Zabib itu adalah anggur yang dikeringkan, ya, kismis. Jadi budak Ethiopia yang kepalanya seperti kismis. Jadi rambutnya adalah rambut yang keriting dan seperti terpintal kecil-kecil sehingga membentuk seperti zabib, seperti kismis di atas kepalanya. Warnanya hitam kemerahan, kecil-kecil seperti rambut keriting yang terpintal. Ini maksudnya. Jadi maksud Rasulullah SAW, meskipun yang memimpin kalian adalah orang yang kalian anggap remeh secara fisik, atau dia tidak memiliki banyak pendukung, ya, karena hadis ini konteksnya adalah di kota Madinah, beliau sampaikan di ibu kota Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW, di mana di sana bukan negerinya Habasyah, di sana bukan negerinya orang-orang Ethiopia. Jadi kalau ada seorang pemimpin Ethiopia di Madinah, itu berarti dia tidak punya kabilah yang mendukung dia. Jadi maksud Rasulullah SAW adalah siapapun yang memimpin kalian, kalau dia sudah memegang tampuk kekuasaan, maka dia wajib untuk ditaati. Meskipun dia adalah seorang budak Habasyi, seorang budak dari Ethiopia yang rambutnya seperti kismis. Dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Inna khalili sallallahu alaihi wasallam awsani, sesungguhnya kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada saya, anisma' wa ati', an asma'a wa uti' walau kana 'abdan habasyian mujadda'al atraf. An asma'a wa uti' walau kana 'abdan habasyian mujadda'al atraf. Saya diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan patuh kepada pemimpin meskipun dia adalah seorang budak dari Ethiopia yang kaki tangannya putus. Ini juga adalah permisalan atau pensifatan yang sangat dalam. Seorang budak dari Ethiopia yang tidak memiliki pendukung, kabilah-kabilah yang akan mendukungnya jika dia dikudeta misalnya. Lagi pula dia juga tidak punya fisik yang sempurna, tangannya putus, kakinya lumpuh. Meskipun dalam kondisi seperti itu, kalau dia adalah yang memimpin, maka kita wajib memberikan ketaatan kita kepada dia. Jadi sedemikian rupa Nabi Muhammad SAW
membatasi bab ini. Dengan gamblang beliau menjelaskan bahwasanya pemimpin muslim punya ketaatan seperti ini. Tentunya tidak mutlak. Kita mentaatinya dalam perkara-perkara yang positif, yang tidak melanggar syariat Islam. Kalau melanggar syariat Islam maka kita tidak wajib untuk mentaatinya. Tapi juga tidak serta-merta boleh untuk dikudeta. Ini penting untuk kita terapkan karena pokok ajaran Islam yang satu ini, atau pokok ajaran Ahlus Sunnah yang satu ini banyak tidak dipahami oleh umat Islam pada zaman kita. Mereka dengan mudah menyerang pemimpin, merendahkan pemimpin, menjatuhkan pemimpin. Lupa dengan wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW untuk taat dan patuh kepada mereka. Dan di antara pokok ajaran Ahlus Sunnah adalah tidak boleh mengkudeta pemimpin yang zalim selagi dia masih muslim. Ya, ini babnya panjang, ya, luas. Tapi di sini kita ingin menyinggung sedikit saja. Jadi Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwasanya kita wajib untuk mentaati pemimpin kita meskipun dia adalah seorang budak. Padahal seorang budak itu tidak boleh untuk menjadi pemimpin. Seorang budak itu tidak boleh untuk menjadi khalifah. Ya, seorang budak itu tidak boleh untuk menjadi raja yang menguasai dunia Islam atau wilayah Islam. Karena syarat khalifah adalah harus merdeka. Karena di zaman Izzuddin Abdus Salam atau Al-Izz bin Abdus Salam, ketika pada zaman beliau negeri Mesir dikuasai oleh budak-budak yang mengkudeta pemimpin. Dan mereka berhasil menjalankan kudeta itu. Sehingga akhirnya mereka menguasai Mesir. Jadi pernah ada peristiwa sejarah seperti ini. Ada namanya Daulatul Mamalik. Negara para budak. Daulatul Mamalik atau jamak dari Mamluk. Mamluk artinya adalah budak. Jadi mereka mengkudeta pemimpin yang ada di Mesir waktu itu dan mereka berhasil untuk mengkudeta. Dan ketika mereka sudah menjadi pemimpin, ini disebutkan oleh para ahli sejarah, Izzuddin bin Abdus Salam yang digelari sebagai Sultanul Ulama pada masa itu, sultannya para ulama, beliau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengingkari yang mungkar. Beliau sampaikan kepada mereka bahwasanya para budak tidak boleh menjadi pemimpin negeri. Mereka mengatakan imarah atau kepemimpinan kalian tidak sah. Dan subhanallah, ya, mereka pada masa itu mau mendengar perkataan para ulama ini. Mereka sudah menjadi raja. Mereka sudah menguasai Mesir, tapi mereka mendengar fatwanya para ulama. Ya, ini harus dicontoh oleh para pemimpin di zaman kita. Jadi akhirnya Izzuddin bin Abdus Salam menjelaskan bahwasanya mereka harus dijual dahulu. Jadi para raja yang sudah menguasai Mesir ini harus dijual dahulu. Kemudian nanti mereka dibebaskan. Baru setelah itu mereka boleh untuk menjadi pemimpin Mesir. Dan Allahu Akbar, para mamalik atau para budak yang sudah menguasai Mesir ini mau mengikuti nasihat Izzuddin Abdus Salam. Maka akhirnya di samping mendapat gelar Sultanul Ulama, sultannya para ulama, Izzuddin Abdus Salam juga digelari sebagai Bai'ul Muluk. Beliau digelari sebagai penjual raja-raja. Karena kejadian yang telah disebutkan tadi itu. Kejadian yang mirip juga terjadi pada abad ke-10 Hijriah. Di mana Daulah Utsmaniyah yang berkuasa dan menguasai sebagian besar negeri Islam mengirimkan seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin Mesir. Semacam gubernur pada masa itu. Dan gubernur ini adalah seorang budak. Maka Syekhul Azhar pada waktu itu dan disebutkan bahwasanya Syekhul Azhar pada masa itu adalah orang yang sangat menegakkan syariat Islam, sangat menegakkan dan menghormati dalil-dalil dalam agama. Maka beliau jelaskan bahwasanya
seperti ini tidak boleh. Nggak boleh ada budak yang bisa menjadi pemimpin dengan wilayah kekuasaan sebesar itu. Sebagian ulama membolehkan budak untuk menjadi pemimpin dalam level yang sempit. Tapi untuk menjadi pemimpin seperti gubernur dengan wilayah seluas Mesir, ini tidak dibolehkan oleh para ulama. Maka Syekhul Azhar pada masa itu, tentunya Al-Azhar pada masa itu sudah ada, maka beliau mengingkari Khalifah Utsmaniyah. Beliau menyampaikan kepada Khalifah bahwasanya hal ini nggak boleh. Dan Allahu Akbar, Khalifah Daulah Turki Utsmani ini mau mendengar perkataan Syekhul Azhar. Maka beliau memberikan keputusan bahwasanya budak ini sudah dibebaskan. Maka akhirnya para ulama di Mesir, termasuk Syekhul Azhar dan para penduduk Mesir, bisa menerima gubernur yang sudah dibebaskan oleh raja atau oleh penguasa dinasti Turki Utsmani untuk menjadi pemimpin yang sah di Mesir. Jadi seperti itu. Artinya, menurut para ulama, berdasarkan dalil-dalil yang ada, seorang budak tidak boleh untuk menjadi pemimpin. Tidak sah bagi mereka untuk menjadi pemimpin. Tapi kalau kita asumsikan bahwasanya ada kejadian di mana ada budak yang mengkudeta misalnya, melakukan kudeta kemudian berhasil, dan dia sudah memegang tampuk kepemimpinan di suatu negara atau di suatu daerah, kita katakan perbuatannya nggak boleh, kita tentang itu. Kudeta itu nggak boleh dalam Islam. Tapi ketika dia sudah menguasai negeri itu, maka hukumnya menjadi berbeda. Ketika urusan sudah berada di tangannya, tampuk kekuasaan sudah dipegangnya, maka dia adalah waliyul amr. Dia yang memegang urusan sekarang. Maka di sini wajib bagi umat Islam untuk mentaati pemimpin itu meskipun dia adalah seorang budak. Jadi ini yang dimaksud oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nah, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun." Hendaklah kalian taat dan patuh kepada pemimpin meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Kemudian di wasiat yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Dan sungguh orang yang akan hidup di antara kalian, dia akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Ini beliau sampaikan di hadapan para sahabat beliau dalam majelis mau'izah. Artinya, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tahu sebagian kejadian di masa depan. Bukan karena beliau mengetahui hal yang gaib. Beliau tidak tahu hal gaib. Tapi Allah memberitahu beliau beberapa hal gaib. Di antaranya adalah kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Beberapa kejadian di masa yang akan datang. Di antaranya bahwasanya sepeninggal Rasulullah SAW akan terjadi banyak perbedaan di antara umat Islam. Dan yang terjadi di kemudian hari adalah persis seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini bukan penerawangan. Ini bukan klaim mengetahui hal gaib seperti yang dilakukan oleh dukun dan paranormal. Tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyampaikannya kepada para sahabat. Wahai para sahabatku, siapa yang berumur panjang di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan mendapati perbedaan yang banyak. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak terjadi banyak perbedaan di antara para sahabat. Kenapa? Karena mereka bisa langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Kalau ada masalah, ada perselisihan, mereka bertanya, maka beres. Dengan mendengar jawaban dan fatwa dari Nabi Muhammad SAW, semuanya beres. Dan mereka baru berbeda pendapat ketika Nabi Muhammad SAW tidak ada. Seperti yang terjadi ketika mereka pulang dari perang Ahzab. Kemudian di jalan Nabi Muhammad SAW mengatakan,
la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. Jangan ada seorang di antara kalian yang sholat asar kecuali di kampungnya Bani Quraidah. Nah, kemudian ternyata di tengah jalan para sahabat berbeda pendapat. Ketika di jalan mereka mendapati masuknya waktu asar, maka sebagian sholat di jalan, karena mereka berpikir sholat harus di awal waktu. Dan maksud dari perintah Rasulullah SAW adalah agar mereka cepat-cepat jalan, sehingga sudah bisa sampai di kampungnya Bani Quraidah sebelum asar tiba dan mereka bisa sholat asar di sana. Tapi ternyata targetnya meleset, dan ketika di jalan waktu asar sudah masuk. Sementara sebagian yang lain mengatakan kita ikut seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau ingin kita sholat di Bani Quraidah, beliau ingin kita sholat asar di Bani Quraidah, maka kita terus jalan dan baru nanti sholat asar di Bani Quraidah meskipun agak terlambat waktunya. Jadi ini terjadi perbedaan pendapat di antara para sahabat karena Nabi Muhammad SAW tidak berada di antara mereka. Beliau tidak di tengah-tengah mereka. Tapi setelah kematian Rasulullah SAW, maka perbedaan pendapat menjadi semakin banyak. Mulai muncul ahlul bid'ah. Mulai muncul perkara-perkara baru dalam agama. Seperti misalnya pemikiran Qadariyah. Aqidah Qadariyah yang mengatakan bahwasanya takdir itu enggak ada. Enggak ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu terjadi begitu saja. Ini keyakinan mereka. Juga munculnya Khawarij, ya, orang-orang yang memberontak kepada pemerintah muslim yang sah. Padahal itu dilarang oleh Rasulullah SAW, diwanti-wanti termasuk dalam hadis ini. Ternyata tidak lama setelah meninggalnya Rasulullah SAW sudah ada orang yang seperti itu. Jadi di majelis mau'izah ini beliau menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya siapa yang masih hidup di antara mereka semeninggal Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Maka itulah yang terjadi di akhir zaman para sahabat. Jadi para sahabat masih ada. Saat Qadariyah muncul, itu sahabat-sahabat muda seperti Ibnu Umar masih ada. Saat Khawarij muncul, itu masih ada Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi tidak lama setelah meninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat senior masih ada. Tapi sudah muncul banyak perbedaan di antara umat Islam. Bagaimana dengan kita yang hidup 14 abad sepeninggal Rasulullah SAW? Maka perbedaan-perbedaan ini semakin banyak. Perbedaan-perbedaan baik yang boleh, yang terpuji maupun yang tercela dan haram, dengan mudah kita dapati dalam kehidupan sehari-hari, dan kadang-kadang kita bingung untuk menghadapinya. Tapi Rasulullah SAW tidaklah menyebutkan suatu fitnah kecuali beliau menjelaskan solusi untuk menghadapinya. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya akan terjadi banyak perbedaan di antara umat Islam. Maka beliau tidak hanya mendiagnosis penyakit, beliau tidak hanya menyebutkan masalahnya, tapi beliau memberikan solusi dan obatnya. Maka kemudian beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Jadi kalau kita ingin selamat di tengah perbedaan yang banyak, kalau kita ingin selamat di tengah adanya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, saat kita ingin selamat menjadi al-firqah an-najiyah, menjadi kelompok yang selamat di tengah 73 firqah yang ada di antara umat ini di akhir zaman, maka inilah obatnya, inilah resepnya. Alaikum bisunnati, adalah kalian mengikuti sunnahku. Sunnah adalah jalan
yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa akidah, ya, keyakinan-keyakinan yang harus kita imani, maupun berupa amal, berupa amalan-amalan, ibadah-ibadah, juga perkataan-perkataan. Kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, sunnah Nabi ini didokumentasikan dengan begitu hebat. Tidak ada dalam sejarah agama-agama ada dokumentasi yang sedemikian lengkap dan detail untuk ajaran yang dibawa oleh seorang nabi. Ini hanya ada pada umat Islam, hanya ada pada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai Rasul akhir zaman. Jadi semuanya terdokumentasi, semuanya ditulis, semuanya tersimpan untuk kita. Bahkan di antara khazanah sunnah beliau ini nanti para ulama memilah-milahnya, tidak semuanya sahih. Jadi ada sistem seleksi yang sedemikian ketat. Tidak semuanya bisa diamalkan. Ada sebagian yang palsu. Tapi kita bisa memilah-milah. Dan pada hadis-hadis yang sahih ada kecukupan. Itu cukup. Jadi hukum-hukum Islam, akidah-akidah Islam, amalan-amalan dalam Islam, fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan, tidak lepas dari hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dan didokumentasikan dengan sedemikian lengkap dan detail untuk kita semuanya. Jadi kita ini enak sekali. Semuanya sudah sempurna, Islam sudah sempurna. Islam ini dijaga, dijamin tidak akan ada perubahan di dalamnya. Al-Quran dijaga, bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW pun juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ada. Jadi kita tidak perlu untuk mencari kitab suci lain. Merasa tidak puas, merasa kurang, kemudian mencari ilmu agama selain ilmu agama yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Itu justru malah berbahaya. Kita harus ridho. Kita katakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Aku telah ridho dengan Allah sebagai Tuhan, ridho dengan Islam sebagai agama, dan ridho dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Maka kita mencukupkan diri dengan khazanah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khazanah warisan ini sangat luas, sangat banyak, masih banyak yang belum kita ketahui. Daripada mencari amalan-amalan yang enggak jelas juntrungannya. Masih banyak amalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun kita belum mengamalkannya. Jadi kewajiban umat Islam adalah menggali khazanah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang dimaksud dengan alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku. Jadi kita gali, kita pahami, kita amalkan. Itu sudah cukup. Dan kalau kita mengenal sunnah Rasulullah SAW, nanti kita tidak akan bingung. Nah, ini rahasianya. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadikan resep ini sebagai jawaban untuk mereka yang bingung menghadapi perbedaan pendapat di akhir zaman? Karena dengan mengenal sunnah Rasulullah SAW, kita jadi tahu. Kita jadi punya filter, kita bisa menimbang. Setiap ada amalan baru, ada akidah baru, ada perkataan-perkataan baru, kita bisa timbang. Kita hadapkan di hadapan hadis-hadis Rasulullah SAW dan sunnah beliau. Maka kita akan tahu, oh ini tata cara ibadah ini nggak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akidah ini menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita nggak bingung lagi. Kita bisa katakan, oh ini baru, ini akidah baru, ini praktek ibadah baru. Beres. Kita tidak perlu bingung lagi. Berbeda kalau kita tidak mengenal sunnah Rasulullah SAW. Kita nggak pernah belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah.
Kita akan bingung karena kita nggak tahu sunnah Nabi Muhammad SAW seperti apa. Tapi kalau kita mengenal sunnah Rasulullah SAW, maka kita tidak akan bingung insya Allah. Jadi sangat tepat kalau Nabi Muhammad SAW memberikan resep ini. Sungguh orang-orang yang hidup setelah ini, orang-orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Maka ikutilah sunnahku. Sebelum mengikuti tentunya mempelajarinya dahulu. Kemudian wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian juga ikuti sunnah para khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Yang dimaksud adalah 4 pengganti Rasulullah SAW. 4 khalifah pertama sepeninggal Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ini yang dimaksud sebagai Al-Khulafa'ur Rasyidun. Jadi ini istilah Khulafa'ur Rasyidun, yang dimaksud adalah 4 khalifah ini. Khulafa artinya jamak dari khalifah, bentuk jamak dari khalifah, sedangkan Ar-Rasyidun artinya adalah yang mengetahui kebenaran kemudian mengamalkannya. Itu mereka sifatnya seperti itu. Mereka mengetahui kebenaran, mereka mengikuti, mereka mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW kemudian mengikutinya. Semua khalifah yang 4 ini memiliki sifat itu. Bahkan memiliki sifat itu dengan tingkatnya yang paling tinggi dan paling sempurna. Jadi di samping mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam masalah aqidah, masalah ibadah, masalah muamalah, kita juga mengikuti sunnah para khulafa'ur rasyidin. Apa yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dicontohkan oleh para khulafa ini. Misalnya Uthman bin Affan yang mensunnahkan atau mencontohkan adanya azan pertama dalam sholat Jumat. Atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mensyariatkan dilakukannya sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan. Sementara pada zaman Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih itu hanya beberapa hari saja. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW khawatir sholat tarawih diwajibkan atas umat Islam kalau beliau terus-menerus melakukannya. Dan alasan seperti ini sudah tidak ada pada zaman Umar bin Khattab. Karena wahyu sudah putus. Penurunan Al-Quran sudah selesai. Juga penurunan wahyu berupa hadis-hadis kepada Nabi Muhammad SAW juga sudah selesai. Maka enggak ada lagi kekhawatiran bahwasanya sholat tarawih akan diwajibkan. Maka Umar bin Khattab mengajak umat Islam untuk qiyamul lail dan sholat tarawih di malam bulan Ramadan setiap malam. Ini adalah sunnah khulafa'ur rasyidin. Ini boleh kita ikuti meskipun belum ada pada zaman Rasulullah SAW. Jadi maksudnya seperti itu. Ya, jadi Ar-Rasyidun artinya adalah yang mengetahui hak atau kebenaran kemudian mengikuti kebenaran itu. Lawannya adalah Al-Ghawun. Ya. Ar-Rasyidun lawannya adalah Al-Ghawun. Ar-Rasyid lawannya adalah Al-Ghawi. Dari kata riwayah, yaitu mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Seperti sifatnya orang-orang Yahudi. Al-Maghdhub alaihim, yang mendapatkan murka. Al-Mahdiin yaitu yang mendapatkan petunjuk. Jadi 4 khalifah yang rasyid mengetahui kebenaran, mengikutinya dan mendapatkan petunjuk. Ini juga kita diwasiatkan untuk mengikuti sunnah-sunnah mereka. Jadi kita juga mempelajarinya, mengenal sunnah mereka seperti apa saja, kebaikan-kebaikan mereka seperti apa saja, keteladanan mereka seperti apa saja. Dan alhamdulillah, bahkan bukan hanya sifat-sifat Rasulullah SAW, bukan hanya sabda-sabda beliau, bukan hanya praktek ibadah beliau, tapi juga praktek ibadahnya para khulafa'ur rasyidin dan para sahabat semuanya. Itu terdokumentasikan dengan sangat sempurna dan baik. Jadi khazanah literatur Islam mengenal ada yang namanya musannaf.
ada Musannaf Abdul Razzaq, ada Musannaf Ibni Abi Syaibah. Ini adalah kitab hadis atau kitab athar, ya, kitab yang menghimpun athar, yaitu hal yang dinisbatkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Praktek ibadah mereka seperti apa? Akidah mereka seperti apa? Mereka sepakat dalam hal apa saja? Berselisih dalam hal apa saja? Jual beli mereka seperti apa? Ini semuanya bisa kita cari di musannafat, yaitu kitab-kitab hadis yang menghimpun semua tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serba-serbi tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi juga hanya ada dalam agama Islam. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jadi, kalau kita sudah mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah mengenal sunnahnya para sahabat, maka kita akan punya filter. Kita bisa menimbang amalan-amalan baru, tata cara ibadah baru, atau bahkan ibadah-ibadah baru yang gak ada contohnya di zaman mereka. Kita bisa bandingkan, oh ini bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini menyelisih kesepakatan para sahabat dan seterusnya. Maka alangkah enaknya, alangkah beruntungnya orang-orang yang mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Jadi benar-benar ini adalah obat bagi mereka yang bingung dan bimbang menghadapi banyaknya perbedaan dan firqah di akhir zaman seperti yang kita hadapi sekarang. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'adzu 'alaiha bin nawajidh. Gigitlah sunnah ini dengan geraham kali. Jadi pertahankan, jangan lepas. Jangan kita mudah meninggalkannya hanya karena nikmat duniawi, hanya karena keuntungan duniawi. Jangan, pertahankan, ini yang lebih penting. Ini untuk akhirat kita, juga bahkan untuk kebahagiaan dunia kita sebelum di akhirat. Kita harus pertahankan, kita harus simpan baik-baik, kita harus pelajari baik-baik, kita amalkan, kita jaga. Ya, diistilahkan di sini diumpamakan seperti orang yang menggigit dengan geraham. Jadi dengan gigi-gigi bagian belakang kita sana, kita betul-betul nggak ingin lepas. Kalau kita menggigitnya di depan itu mudah lepas, tapi ini kita gigit dengan gigi geraham yang di belakang sana. Jadi sedemikian lupa Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, jaga sunnah ini, jangan dikotori, jangan ditinggalkan, tapi pelajari, pertahankan, jaga, simpan, gigit dengan geraham-geraham kalian. Kemudian beliau mengakhiri dengan pesan yang tidak kalah penting, dan ini masih senada. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi di samping kita diwasiatkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sunnah para khulafaur rasyidin, kita dilarang untuk mengikuti perkara-perkara yang baru atau menciptakannya. Hindari oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru yang disebut bid'ah ini adalah kesesatan. Jadi semua bid'ah itu adalah sesat. Ini siapa yang mengucapkannya? Ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memunculkan istilah-istilah baru, perkataan-perkataan baru, hendaknya menghadapkannya di hadapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengatakan di sini, hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi beliau yang menyebutkan bahwasanya perkara baru itu harus dihindari dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Inilah wasiat Rasulullah SAW yang harus kita kedepankan di atas ucapan siapapun. Siapapun mereka, sepintar apapun mereka, semahir apapun mereka, maka mereka
jauh levelnya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini senada dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang menciptakan dalam perkara kami ini, dalam urusan agama ini, apa-apa yang bukan merupakan bagian darinya, maka hal itu akan ditolak. Dan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu akan ditolak. Jadi beliau mengancam dengan cara lain. Diancam bahwasanya amalannya akan ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah konsekuensi dari mereka yang berbuat bid'ah dalam agama. Juga dalam hadis yang masyhur tentang khutbatul hajah, bahwasanya dalam khutbah-khutbah beliau, Nabi Muhammad SAW sering mengulang-ulang, "Amma ba'd, fa inna khairul hadithi kitabullah." Adapun setelah salawat dan salam, setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, perkara-perkara baru dalam agama. Ini seburuk-buruk perkara, jelek sekali, jangan diikuti. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru dalam agama itu disebut sebagai bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu adalah neraka. Setiap kesesatan itu di neraka. Jadi ini juga adalah konsep yang diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, dalam beberapa kesempatan beliau menyampaikan ini karena pentingnya hal ini. Jadi jelaslah bahwasanya konsep sunnah bid'ah ini adalah konsep nabawi. Dia adalah konsep yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka sungguh aneh kalau ada orang yang alergi dengan istilah sunnah dan bid'ah. Ini aneh. Apa dia menolak ajaran Rasulullah SAW? Sementara beliau yang menjelaskan ini semuanya. Ini semua adalah konsep yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Di sebuah kota yang pernah saya tempati, bahkan di sebuah masjid ada sebuah larangan tertulis bagi para khatib untuk membawakan hadis yang tadi itu. Hadis, "Amma ba'd, fa inna khairul hadithi kitabullah, wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah," sampai akhir. Ditulis di sana, khatib tidak boleh membacakan hadis ini dalam khutbah. Subhanallah. Kebiasaan khutbah Rasulullah SAW dilarang di masjid umat Islam. Alergi dengan istilah sunnah bid'ah. Ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan terjadi pada umat Rasulullah SAW. Di mana bukti cinta mereka kepada Rasulullah SAW? Sementara mereka mengaku mencintai Nabi Muhammad SAW. Sungguh, konsep sunnah dan bid'ah adalah sunnah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini adalah konsep yang beliau bawa dan beliau jelaskan. Maka wajib bagi umat Islam semuanya untuk menerima konsep ini sebagai sebuah konsep Islam yang penting, yang harus kita pelajari, terutama kita yang hidup di akhir zaman ini. Jadi kita harus menerimanya sebagai bagian dari Islam, kemudian berusaha mempelajarinya. Jangan alergi dulu. Pelajari dengan proporsional. Maksudnya apa? Bid'ah itu apa? Dan penjelasan para ulama sangat banyak. Jangan karena alergi pada sebagian orang atau sebagian orang yang berlebihan dalam memahaminya atau memahaminya dengan tidak proporsional,
Akhirnya kita malah membenci sebuah sunnah dan konsep yang langsung diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di samping mengajak kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajari kita untuk hati-hati. Jangan sampai jatuh dalam perkara-perkara baru dalam agama. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah menciptakan tata cara ibadah yang baru. Seperti salah seorang sahabat yang bernadar untuk berpuasa untuk berpuasa dengan berdiri dan di bawah terik matahari. Jadi puasa adalah ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi puasa dengan cara berdiri di bawah terik matahari ini nggak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad SAW mengingkari sahabat ini, kemudian mengatakan kepada orang ini, katakan kepada dia untuk meneruskan puasanya, tapi hendaklah dia duduk dan berteduh. Tidak perlu berada di atas matahari, berpanas-panasan, dan dengan cara berdiri. Jadi itu adalah tata cara yang menyelisihi puasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, atau beribadah dengan bentuk semedi atau yang lain yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Atau juga ibadahnya diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi tata caranya tidak dicontohkan oleh beliau. Misalnya adalah menyembelih kurban sebelum sholat Id, sebagaimana diingkari oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan kepada pamannya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, syatuka syatu lahm, sembelihanmu adalah sembelihan biasa. Kambingmu adalah kambing sembelihan biasa, itu tidak mendapatkan pahala kurban. Karena seharusnya binatang kurban itu disembelih setelah selesai sholat Idul Adha. Atau juga pengingkaran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada sebagian sahabat beliau yang berzikir secara bersama-sama dengan membentuk halaqah-halaqah, di mana zikir adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi tata caranya yang tidak mengikuti tata cara zikirnya Rasulullah SAW. Mereka membuat halaqah-halaqah dipimpin oleh seseorang, kemudian mereka bersama-sama berzikir di situ. Maka seperti disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi, ya, Ibnu Mas'ud mengingkari tata cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini. Beliau mengatakan kepada mereka, alangkah cepatnya kalian berubah. Ini baju-baju Rasulullah SAW dan bejana beliau masih terjaga, tapi kalian sudah begitu berubah. Kalian sudah begitu cepat berubah, beribadah dengan tata cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, wahai Abdullah bin Mas'ud, kami tidak ingin kecuali kebaikan. Jadi tata cara ini, zikir dengan bersama-sama dengan bentuk seperti itu, mereka lakukan karena ingin mencari kebaikan. Mungkin maksudnya adalah daripada ngantuk, ya mending kita bersama-sama. Tapi alasan ini ditolak oleh Abdullah bin Mas'ud yang merupakan sahabat senior pada masa itu. Beliau mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak pernah sampai kepada kebaikan itu. Ya karena tata cara zikir sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita memperbanyak zikir sebagaimana beliau anjurkan, tapi juga mengikuti tata cara beliau. Tidak perlu menciptakan tata cara baru dalam agama. Juga di antara contoh bid'ah adalah meyakini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau memiliki akidah yang bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya adalah akidahnya orang-orang Qadariyah,
Jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat Islam bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan, sudah ditulis takdirnya. Tapi di akhir zaman para sahabat muncul di kota Basrah orang-orang yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu tidak ditakdirkan, belum ada takdirnya, dan segala sesuatu terjadi begitu saja. Maka ketika muncul perkataan ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat junior yang masih ada pada zaman itu, beliau mengatakan, katakan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas dari aku. Dan sampaikan kepada mereka bahwasanya Allah tidak akan menerima dari mereka amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah sampai mereka beriman kepada takdir. Dengan tegas beliau ingkari itu, karena ini adalah akidah yang bid'ah, akidah yang baru muncul dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini termasuk muhdats, perkara baru dalam agama. Atau juga akidah yang menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, hadis 28 dari Arba'in Nawawiyah, yaitu apa? Nabi Muhammad SAW mengajari kita untuk taat dan patuh kepada pemimpin kita. Tidak boleh mengkudeta mereka selagi mereka masih muslim. Iya, meskipun mereka zalim. Kewajiban kita adalah taat dan patuh kepada mereka. Ini adalah pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang-orang Khawarij yang membolehkan mengangkat pedang dan mengkudeta pemimpin yang zalim padahal dia masih muslim. Maka kita katakan bahwa akidah seperti ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Maka akidah seperti ini termasuk bid'ah, muhdats, perkara baru dalam agama. Ya, ini adalah beberapa contoh bid'ah yang diingkari langsung oleh para sahabat, juga bahkan oleh Rasulullah SAW sebelum para sahabat, dan juga oleh para ulama, yang kemudian kita bisa jadikan acuan untuk menghukumi pemikiran-pemikiran baru yang muhdats, atau tata-tata cara ibadah yang baru, atau bahkan ibadah yang baru yang tidak pernah kita dapatkan pada zaman Rasulullah SAW. Seperti contohnya orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan cara joget-joget, atau bahkan dengan cara bermain musik, padahal itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini juga adalah bid'ah dalam agama yang termasuk dalam kategori muhdatsat yang kita diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW untuk menghindarinya dan jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Ya, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwasanya Rasulullah SAW memiliki kebiasaan untuk memberikan mau'izah kepada para sahabat beliau di luar khutbah rutin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik dalam khutbah pekanan seperti khutbah Jumat maupun khutbah tahunan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Namun Nabi Muhammad SAW tidak setiap hari menyampaikannya, tapi beliau selang-seling kadang-kadang memberikan mau'izah dan kadang-kadang melewatkan hari tanpa memberikan mau'izah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bahwasanya mau'izah dan pesan-pesan Rasulullah SAW adalah pesan-pesan yang dalam, yang sangat berpengaruh kepada para sahabat Rasulullah SAW dan seringkali membuat hati mereka gemetar dan menangis. Dan kedua sifat ini, yaitu gemetar hati dan menangis saat disebutkan nama Allah dan diingatkan dengan akhirat, adalah sifat orang-orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, pentingnya wasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah wasiat pertama Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, dan juga wasiat Allah untuk awalin dan akhirin, yaitu orang-orang pada zaman dahulu, orang-orang terdahulu, dan orang-orang pada zaman kita sekarang. Yang keempat, pentingnya ketaatan dan kepatuhan umat Islam kepada pemimpin mereka.
Ini adalah salah satu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus taat dan patuh kepada pemimpin yang ada, meskipun pemimpin itu adalah orang yang tidak berhak dan tidak sah kepemimpinannya karena misalnya dia adalah seorang budak. Tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin yang memegang tampuk kekuasaan, secara de facto sudah menguasai suatu wilayah, maka wajib bagi umat Islam untuk mentaati pemimpin tersebut, membaiatnya, dan mereka tidak boleh mengkudeta pemimpin tersebut kecuali kalau dia sudah keluar dari Islam. Adapun kalau dia masih Muslim, maka dia tetap wajib untuk ditaati meskipun dia punya kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan maupun kezaliman-kezaliman yang dilakukan. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang berisi bahwa para sahabat yang hidup sepeninggal beliau akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Ini adalah bukti benarnya wahyu dari Rasulullah SAW karena yang terjadi adalah seperti apa yang beliau ucapkan. Perbedaan yang banyak sudah terjadi pada zaman para sahabat Rasulullah SAW. Yang keenam, bahwa dalam menghadapi banyaknya perbedaan yang terjadi di antara umat Islam, solusinya adalah kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafaur rasyidin. Yang ketujuh, kita diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk waspada kepada perkara-perkara yang baru dalam agama. Dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan dengan nas dan keterangan langsung dari Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sebuah konsep nabawi yang kita harus menerimanya sebagai bagian dari Islam. Kita tidak boleh alergi dan menolaknya. Justru kewajiban kita adalah mempelajari dan mengamalkan semua wasiat Nabi Muhammad SAW. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Demikian, Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairah kami sampaikan kepada Ustaz Anas Burhanuddin. Hafidzakallah wa ta'ala telah memberikan penjelasan, syarah dan faedah yang sangat bermanfaat terkait dengan pembahasan dari Mutiara Hikmah Hadis Al-Arba'in An-Nawawi yang ke-28. Dan pendengar serta pemirsa Roja, kita berikan kesempatan untuk selanjutnya sesi tanya jawab, dan bagi Anda yang ingin memiliki pertanyaan, kami berikan kesempatan di line telepon. Kita angkat untuk satu penelpon yang pertama dalam pembahasan di sore hari ini. Baik, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Keadaan dari Cianjur. Baik, Pak. Keadaan Cianjur, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz tentang masalah bid'ah. Khususnya di kampung saya ini memiliki keyakinan bahwa bid'ah itu ada dua, yang ada yang hasanah dan ada yang dolalah Ustadz. Dan mereka itu menisbatkan diri mengaku sebagai madhab Syafi'i Ustadz. Jadi yang saya tanyakan itu, apakah Imam Syafi'i pernah mengatakan ada bidah hasanah, ataupun mungkin mereka salah paham dengan ucapan Imam Syafi'i Ustaz? Mohon dijelaskan kalau misalkan ada salah paham, ucapan yang mana yang disalahpahami oleh para pelaku bidah Ustaz. Nah, ya, itu saja. Ustaz. Baik. Ya, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khairah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, memang benar bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah yang sesat dan juga bid'ah yang hasanah atau mamduhah, bid'ah yang baik dan terpuji. Sebagaimana sebelumnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengatakan, nikmatul bid'atu hadhihi.
sebaik-baik bid'ah adalah yang ini. Maksud beliau adalah mengajak orang untuk sholat tarawih setiap malam pada bulan Ramadan. Beliau mengatakan itu sebagai sebaik-baik bid'ah. Yang dari ucapan beliau ini bisa dipahami bahwasanya bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah, ini sudah dibahas oleh para ulama dari zaman dahulu kala, dan mereka menjelaskan bahwasanya perkataan mereka ini tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan bahwasanya semua bid'ah itu adalah kesesatan. Dan semua kesesatan itu ada di neraka. Jadi tidak mungkin kalau kita meyakini bahwasanya Umar bin Khattab menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Imam Syafi'i rahimahullah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan bahwasanya kalau ada ulama yang mengatakan ada bid'ah yang baik, maka maksud mereka adalah bid'ah secara bahasa. Jadi bid'ah itu ada arti bahasa, yaitu segala sesuatu yang baru. Sedangkan bid'ah secara istilah adalah tata cara beragama yang mirip dengan tata cara yang syar'i. Dan dimaksudkan dengan tata cara yang baru itu adalah taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan diri kepada Allah dengan tata cara ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi dia memiliki kemiripan dengan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah bid'ah secara istilah. Jadi kalau kita berbicara bid'ah secara istilah, maka semua ulama menentangnya. Semua ulama mengatakan itu tercela. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Tapi mereka menyebutkan ada bid'ah yang baik, dan yang mereka maksudkan adalah bid'ah secara bahasa. Jadi ini perkara yang baru secara bahasa. Kalau kita melihat ucapan Umar bin Khattab misalnya, beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah yang ini, yaitu mengajak umat Islam untuk sholat tarawih setiap malam. Nah, kalau kita tanya sekarang lebih lanjut, apakah tarawih ini adalah sesuatu yang enggak ada contohnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya sudah ada contohnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa hari beliau keluar untuk sholat. Kemudian para sahabat ketika mereka melihat beliau sholat, mereka sholat di belakang beliau. Esoknya beliau begitu lagi. Semakin banyak para sahabat yang ikut. Esoknya begitu lagi. Semakin banyak para sahabat yang ikut. Sehingga kemudian di malam yang keempat beliau tidak keluar lagi. Kenapa? Beliau menjawab, kenapa tidak keluar lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena khawatir itu diwajibkan atas umat Islam. Beliau sayang kepada kita. Beliau enggak ingin semakin banyak kewajiban atas umat Islam. Jadi, sholat tarawih di malam hari di bulan Ramadan ini sudah ada contohnya pada zaman Rasulullah SAW. Jadi, dia bukan sesuatu yang bid'ah secara istilah. Nah, kemudian kalau begitu, berarti apa artinya perkataan Umar bin Khattab? Dia mengatakan, sebaik-baik bid'ah adalah yang ini. Kata para ulama, kata para pensyarah hadis, yang dimaksud adalah bid'ah secara bahasa. Karena ini bukan bid'ah secara istilah. Contohnya sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kemudian itu putus di akhir hayat beliau. Juga belum dilangsungkan pada zaman Abu Bakar, karena beliau sibuk dengan memerangi orang-orang munafik, memerangi orang-orang yang murtad. Baru kemudian setelah tiba masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam sudah semakin kuat, negeri-negeri Islam semakin luas. Ya, beliau tidak sibuk lagi dengan orang-orang yang murtad. Akhirnya beliau mengembalikan sunnah Rasulullah SAW dengan mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran Rasulullah SAW, yaitu untuk sholat malam, yaitu sholat tarawih di setiap malam bulan Ramadan. Jadi ini bukan bid'ah secara istilah, ini adalah bid'ah secara bahasa. Dan demikian juga perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga harus kita pahami seperti itu. Dan kita mengetahui bahwasanya Imam Syafi'i begitu keras dengan bid'ah-bid'ah dalam agama. Beliau sangat menentang ilmu kalam. Beliau mengatakan misalnya, hukuman saya untuk orang yang
yang belajar ilmu kalam adalah dinaikkan ke atas kuda atau atas unta atau atas keledai, kemudian diarak keliling kampung sambil dipukuli. Karena apa? Itu bid'ah. Kita mengetahui dalam mazhab Syafi'i mereka juga melarang kumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal. Mereka menganggap itu sebagai niyahah. Di mana contoh ini sering dianggap oleh umat Islam di negeri kita sebagai contoh dari bid'ah hasanah. Padahal mazhab Syafi'i sendiri menentang hal itu. Mereka melarang hal itu. Kemudian juga misalnya dalam buku-buku fikih Syafi'i disebutkan bahwasanya menggabungkan dua mayat dalam satu kuburan itu adalah bid'ah. Nggak boleh kita mengubur dua mayat dalam satu kuburan, meskipun itu adalah ayah dan anak, atau ibu dan anak, atau ibu yang baru saja melahirkan dengan anaknya yang baru lahir, kemudian mereka meninggal. Nggak boleh, dengan alasan apa? Mereka mengatakan itu bid'ah. Nah sekarang dengan logika sebagian orang di zaman kita, mereka mengatakan apa salahnya, itu kan bagus-bagus saja, biar ada kedekatan antara ibu dan anak dan lain sebagainya. Yang dipakai adalah logika, sementara dalam mazhab Syafi'i sendiri itu adalah bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat. Jadi kalau kita ingin mengambil klasifikasi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala atau yang lain seperti Izzuddin Abdus Salam, maka kita jangan hanya mengambil pembagiannya secara global. Ini hasanah, ini dhalalah. Kemudian ketika ngasih contoh kita curang. Ya, kita ambil contoh dari kantong kita sendiri, kita kasih, oh ini adalah bid'ah hasanah, padahal itu menurut Imam Syafi'i adalah bid'ah dhalalah. Bid'ah yang tersesat, yang tercela. Jadi kita harus objektif, kita nggak boleh curang dengan memberikan contohnya. Jadi kalau ingin mengikuti Imam Syafi'i ya harus fair. Pembagiannya diambil, kemudian contoh-contohnya juga diambil, dan maksud beliau juga tidak dicurangi. Nah, jadi seperti itu, dan sekali lagi perkataan Imam Syafi'i dan Umar bin Khattab atau Izzuddin bin Abdus Salam tidak bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwasanya setiap bid'ah adalah kesesatan. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh perkataan mereka adalah bid'ah secara bahasa dan bukan bid'ah secara istilah. Ya, demikian penjelasan para ulama tentang bagaimana mengkompromikan antara sabda Rasulullah SAW dengan beberapa nukilan dari sebagian sahabat atau sebagian ulama yang mumpuni dalam sejarah Islam. Ya, demikian, semoga membantu mencerahkan Pak Kadan di Sukabumi atau Cianjur. Baik, Ustaz. Alhamdulillah, jazakumullah khairah atas jawaban dan penjelasan, dan ini menjawab pertanyaan atau beberapa pertanyaan dari pesan singkat, dan alhamdulillah Ustaz, barakallahu fiik. Dan karena keterbatasan waktu yang ada, kita akan cukupkan, dan sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian di sore hari ini, Ustaz, silahkan. Ya, dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah ini, Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kita dengan wasiat paling penting, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beliau memberikan solusi dan resep untuk masalah yang sering kita keluhkan di zaman kita, yaitu kebingungan kita untuk menghadapi perbedaan pendapat yang banyak di antara umat Islam. Dan resep itu adalah dengan kembali mempelajari sunnah Rasulullah SAW, mempelajari sunnah para khulafaur rasyidin, pegang teguh sunnah ini, dan kita harus menghindari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW langsung. Ya, semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi pelita hidup kita. Semoga bisa menjadi pedoman kita dalam menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi di abad ke-15 Hijriah ini, dan kita tidak bingung lagi. Ya, demikian, semoga bermanfaat.